Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Indah Wahyuni, CGP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Trenggalek dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bimbingan konseling. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Walaupun sudah mendekati siang ya, mau istirahat kedua, tapi kelihatan kalian masih fresh semua ya, masih fresh semua. Semuanya perhatian ke depan, oke? Baiklah anak-anak, hari ini sebelum Brenda memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita juga sudah berdoa. Anak-anak, ketika kita bilang hai, kalian hai, hello, jawab gitu ya. Hai, hello. Alhamdulillah semuanya sudah menjawab, berarti semua sudah ada di sini, baik pikiran, perasaan dan fisik. Oke? Ya. Selanjutnya Bu Enda absen. Adelia Naina Putri. Adelia Trihapsari. Afifah Yogi Sultalida. Afriska Dirahmat Kaudan. Agista Tritayani. Agustian Arya Reza. Ahmad Bahria Abdul Malik. Albi Andanta Ripaldi. Arya Setyaningrum. Ya. Amelia Tuzahro. Andrian Dwi Pangestu. Anifatul Nurjayani. Ardita Kampunes Tias. Arizal Fawazi Wafi. Arvin Surya Saputra. Ashabi Hasra. Ya. Oh izin ya? Izin tapi suratnya belum sampai sini. Iya. Aulia Az-Zahra. Ayunda Hendri Kusuma. Azril Aulia. Bahiyatun Nisa. Dian Rio. Bunga Cinta Febrianto. Febrianto ya, Febrianti. Tania Mumtaz. Dava Ardi. Desilia. Desrita. Bui Rizki. Dewi Rizki. Dian Anggun. Dimas Dwi Febrianto. Dinda Wahyu Amalia. Dwi Silani Tias. Eka Nurwi Diasari. Ada. Alhamdulillah hari ini lengkap, yang tidak ada cuma satu, tetapi suratnya belum nyampe sini ya. Oke. Kita lanjutkan anak-anak ya.
Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang mana? Bila. Nah, no pernikahan dini, yes perencanaan dini. Nah, sebelum kita ke materi anak-anak, Weda punya kita nanti bermain pantun ya, bermain pantun. Ini ada pantunnya. Jadi nanti kalian menyanyikan lagu rasa sayang, rasa sayang sayang. Sudah bisa? Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Rasa sayang, rasa sayang, yang dari jauh, rasa sayang, rasa sayang, rasa sayang, yang dari jauh, rasa sayang, sungai memancing ikan singgah sebentar di gubuk petani. Zaman sekarang sangat memprihatinkan, banyak yang melakukan pernikahan dini. Rasa sayang, rasa sayang, nanti saya lempar dulu ya. Ini sudah ada, tinggal punya nyanyi. Monggo. Di tangan. Ya, tepuk-tepuk. Rasa sayang, rasa sayang, lihat dari jauh, rasa sayang, rasa sayang, rasa sayang, lihat dari jauh, rasa sayang, pernikahan dini muncul karena tradisi atau dicoba. Oke, terus yang bagus ya, bagus. Jadi ya, ada lagi yang mau bantu benda, isinya tadi apa? Oh ya, kurang pemahaman tentang reproduksi. Jadi itulah bahwa pantun di situ tadi bahwa pernikahan dini itu terjadi karena tradisi. Dua, karena pernikahan dini itu bisa menyebabkan reproduksi belum siap. Kemudian ada lagi yang dari sini bahwa pernikahan dini itu sekarang marak sekali terjadi di siswa khususnya apa? Siswa SMA, bahkan SMP itu sekarang juga sudah banyak sekali yang menikah di bawah. Kita nanti tujuan dari kegiatan kita kali ini adalah nih. Nah, jadi apa aktivitas hari ini? Tujuan kita adalah
infografis, mind mapping. Kalau sekarang itu lagi in kan membuat video singkat di TikTok ya, di TikTok, di YouTube atau apa itu. Nanti terserah kelompok memilih apa, ya, yang sekiranya itu nyaman untuk kamu, yang sekiranya itu kamu mudah membuatnya dan kamu bisa mengaktualisasikan di diri. Oke? Oke, itu adalah aktivitas kita, tujuan dari kegiatan kita pada kali ini. Nah, selanjutnya langkah-langkah kegiatan kita nanti adalah satu. Setelah ini kalian akan bekerja secara kelompok. Kelompok akan saya bagi menjadi 5. Masing-masing kelompok nanti dapat satu surat, ya. Dapat satu surat yang isinya adalah sebuah kasus yang terjadi di pernikahan dini. Oke? Ya. Selanjutnya, setelah kalian membentuk kelompok, kalian bekerja dalam kelompok. Setelah itu presentasi, ya, membaca hasil dari kelompok kalian. Nah, setelah itu nanti silakan hasil dari kertas yang sudah diisi tadi ditempelkan. Setelah ditempelkan selesai, nanti teman-teman window shopping. Ngerti window shopping? Tahu. Jadi jalan-jalan kita belanja ilmu dengan melihat tugas dari masing-masing teman-temanmu. Setelah itu nanti penguatan dari Bunda tentang materi, kita membuat komitmen. Setelah itu penutup evaluasi. Oke, siap anak-anak? Ya. Ya. Are you ready? Alhamdulillah, ya. Oke. Selanjutnya Bunda mau tanya, anak. Ya. Apa yang kalian pikirkan ketika Bunda menyebut, atau yang lain, bukan Bunda saja, orang lain, ketika ada tersunting kata-kata dari pernikahan dini? Ya, ada yang mau? Ya, Desilia. Ketika tersunting pernikahan dini, apa dalam pikiran? Sudah ya. Jadi ketika tersunting pernikahan dini itu adalah muncullah dalam benak kita adalah pergaulan bebas. Yang kedua, biasanya nikah dini itu karena hamil di luar nikah. Biasanya ada lagi apa? Dipaksa orang tua. Itu. Tentunya kalian sering kali membaca di majalah-majalah atau di sekarang internet, ya, tentang pernikahan dini yang banyak sekali terjadi. Anak yang masih SMP menikah dengan yang sudah tua, seperti itu, ya. Jadi itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu terjadi di lingkungan kita. Nah, selanjutnya Bunda akan mengasih 5 amplop pada kalian, ya. Silakan kelompok membentuk kelompok. Saya hitung ini, ya. Jadi anak-anak yang saya panggil silakan ke depan, ya. Silakan ke depan. Ahmad Bahria Abdul Malik. Ya. Selanjutnya Tias. Ya. Nah, ini nanti sebagai ketua kelompok kalian, ya. Sekarang bentuk kelompoknya berhitung mulai sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? 2, 3.
silakan yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, nomor 2 kumpul dengan nomor 2, nomor 3 kumpul dengan nomor 3, 4 dan 5 seterusnya. Silakan. Mulai sini. Satu sini. Satu sini, yo. Yo, semua berdiri, hitungan 3. 1, 2, 3. Yo. Baiklah, sekarang sudah milik anggotamu sendiri-sendiri, silakan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus tersebut dini? Silakan dibaca kasusnya dan ditentukan jawab dua pertanyaan itu. Kalian bisa mencari literasi di internet. Kalian bisa mencari literasi dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok, ya, dari web. Sekarang silakan, ya, monggo mulai dikerjakan. Bu Enda kasih waktu 15 menit ya. Ya, oke, silakan. Oke. Kak, lihat Kak.
Tercapainya cita-cita. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita akan presentasi hasil dari diskusi kalian. Nanti ketika presentasi, tadi sudah ditunjuk ya siapa yang presentasi? Kalau mana-mana yang belum? Kelompok, sekarang ditunjuk ya. Ya. Nanti silakan kalian presentasi, kelompok lain menanggapi atau bertanya, oke? Siap? Siap. Sekarang dari yang pertama tampil, monggo siapa yang sudah siap? Atau di Bopimpa? Sudah? Yang sudah siap aja? Ya, ini sudah. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4, monggo kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dampak dari pernikahan ini. Oke, yang pertama, saat jadi orang tua pasti tidak terlantarkan anak hingga kurang diberitakan audisi sentral. Pasangan suami dan istri kemudian juga menelantarkan anak mereka Andre 3 tahun dan Maxim 2 tahun juga. Keduanya sudah lulus selama seminggu dengan orang asing yang dititipkan di kota tersebut di penampungan orang miskin di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina bagian selatan. Setelah mendapatkan selama seminggu, kondisi anak tidak ada karena seksual. Setelah bulan siapa orang dari mereka dari mengaku anak-anak. Pasangan sudah datang ini saat diasuh oleh beberapa orang miskin, kedua anak tersebut mendapat perhatian berbagai fungsi secara budaya saja. Si anak tetap kerap tanpa pengawasan. Kadang mereka makan sampah, minum air dari sungai.
kasus KDRT karena pernikahan dini. Kasus KDRT perempuan memicu kematian terjadi beruntun. Indramayu, badannya adalah pelaku pernikahan dini. Kasus ini mengemuka saat kasus KDRT memicu kematian baru saja terjadi di Indramayu. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun meninggal dunia diduga karena kasus KDRT yang dilakukan suaminya yang masih berusia 16 tahun. Pernikahan dini berujung maut ini terjadi di Indramayu. Ada yang ditanyakan? Apa yang harus apa yang harus dilakukan orang tua untuk menghadapi kasus tersebut? Sebenarnya orang tua memberikan pendampingan yang baik dengan anaknya dan menjaga apa ya komunikasi antara orang tua dan anak. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wes kelompok 3 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari kasus cita-cita terkubur karena pernikahan dini. Sebelum kejadian ini aku bisa mendapatkan uang dengan nyanyi di acara hajatan. Saat teman-teman sibuk bercanda dan berbuat di taman kafe, saya tidak bisa seperti mereka. Saya merasa suka telah sirna. Saya tidak bisa lagi meraih keinginan saya untuk kuliah. Di sini terdapat 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus tersebut? Dan dari kasus tersebut, dapat mengapa yang terjadi dari pernikahan? Di sini, tanggapan kami adalah dari kasus tersebut, selain tentunya dihadapkan pernikahan dini juga merusak masa muda remaja. Dan dari kasus tersebut dapat mengapa yang terjadi dari pernikahan dini. Dapat berupa pernikahan dini antara lain tidak tercapainya cita-cita, rentan terhadap masalah ekonomi, kekurangan pendidikan, remaja yang seharusnya belajar harus fokus rumah dan anak. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah muda bagi lagi yang tua. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan kalian tentang kasus tersebut. Yang kedua, dari kasus tersebut dampak buruk apa yang terjadi dari pernikahan dini. Kembali ke pertanyaan tersebut, pernikahan dini wajib kita hindari untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak mungkin. Dan yang terakhir, dapat dari pernikahan dini salah satunya adalah biasanya faktor ekonomi, kurangnya pengalaman sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan bahkan hal yang dapat merugikan orang lain. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya, kelompok yang terakhir.
hasil diskusi kalian. Oleh karena itu, sekarang silakan kalian melakukan window shopping. Kalian baca dari sini dan kalian nanti buat kesimpulan sendiri. Ya, masing-masing individu kalian buat kesimpulan sendiri dari sini. Apa dampak pernikahan di ini? Oke, siapkan sekarang dilihat. Monggo. Kamu sudah punya kesimpulan 1 atau 2 enggak apa-apa? Lepasan, rada nyeduk belum nyeduk. Rada anu. Ini silakan duduk. Oke, kalian sudah melakukan window shopping. Tentunya kalian tadi sudah membaca hasil kerja dari teman kalian. Tentunya dari membaca itu tadi kalian di pikiran kalian sudah ada sebuah kesimpulan apa dampak dari pernikahan dini. Ya, Bu Endah minta tolong 2 anak untuk memberikan kesimpulan dari kalian melakukan window shopping itu tadi. Ya, langsung. Ya, monggo. Dua anak ya, ya silakan. Pertama, siapa dulu? Jadi kesimpulannya menurut saya pernikahan dini itu memiliki dampak buruk yang banyak sekali dan tidak ada keuntungan sama sekali bagi anak. Sudah? Oke, good. Tepuk tangan saja sudah. Selanjutnya, Oke, menurut saya pernikahan dini sangat merugikan. Jadi sebisanya kita harus menghindari pernikahan dini. Oke, terima kasih dari saya. good job. Terima kasih. Ya, silakan. Alhamdulillah Cecilia dan Agista sudah membantu Bu Endah untuk menyimpulkan ya apa dampak dari pernikahan dini. Oke anak-anak, saya kira dengan 2 teman perwakilan 2 teman itu tadi kalian semua sudah punya kesimpulan sendiri-sendiri ya dari dampak pernikahan dini. Oleh karena itu anak-anak, mari kita membuat kesepakatan bersama di kelas ini bahwa ayo bangun kesepakatan. Ayo kita baca bersama-sama. Pertama, kemudian kedua. Yuk, 1, 2, 3. Katakan no pada pernikahan dini. Mari berencanakan pernikahan matang sedari dini. Oke, saya tunggu. Semoga kelas ini kalian bisa sekolah dengan sungguh-sungguh dan terhindar dari pernikahan dini. Selanjutnya, dari pekerjaan kalian tadi bisa Bu Endah simpulkan bahwa dampak pernikahan dini ini adalah dampak pernikahan dini itu ada 8. 1, rentan terhadap ekonomi. Jelas, orang yang menikah di usia dini dia belum sanggup secara ekonomi karena masih waktunya sekolah, dituntut harus bekerja sehingga banyak sekali
maksudnya menyalahkan yang laki-laki, akhirnya yang laki-laki turun tangan melakukan kekerasan, bisa memukul, bisa menampar, bahkan bisa melakukan pembunuhan. Lanjut, permasalahan psikologis atau kriminalitas itu tadi ya. Jadi merasa rendah diri, tertutup, melihat temannya masih enak-enakan jalan-jalan, terus shopping, dia harus tertekan di hatinya karena harus di rumah ngopeni anak-anak. Selanjutnya dia enggak itu Desilia. Iya. Selanjutnya resiko untuk ibu dan anak karena sistem reproduksi dalam tubuhnya itu belum berkembang secara matang, akhirnya bisa mengakibatkan kesehatan ibu terganggu dan itu bisa menyebabkan anak stunting, kurang gizi atau prematur. Selanjutnya kesulitan membesarkan anak karena dia itu tadi psikologisnya belum siap, secara emosi belum siap, harus dituntut untuk membesarkan anak karena membesarkan anak itu butuh psikologi yang matang, emosi yang matang, ilmu yang cukup. Selanjutnya resiko perceraian. Ini sering sekali kalian lihat di lingkunganmu, banyak sekali orang-orang yang menikah muda, ujung-ujungnya mengalami perceraian. Iya atau tidak? Ya. Oke. Ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah simpulan dari itu tadi kesimpulan dari ke-8 dampak pernikahan dini. Oleh karena itu anak-anak, marilah pernikahan dini itu kita hindari. Menikahlah ketika kalian sudah siap secara mental, secara memiliki perencanaan yang jelas. Baik anak-anak, setelah ini kalian kerjakan LKN berikut ini. Nah, ini dibagikan. Ini dibagikan satu-satu. Wes le, itu nulis. Anak-anak sekarang sudah dapat 2 lembar ya, yaitu lembar evaluasi atau refleksi diri ketika mengikuti pelajaran gender. Yang kedua adalah lembar kerja atau lembar evaluasi ya, yang akan kalian kerjakan ya setelah kegiatan ini. Oke, siap? Silakan ditulis. Afriza Fawzi Wafi. Telepati ya. Telepati. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah mengerjakan lembar refleksi ya. Selanjutnya sekarang kalian terkait dengan tugas tadi sudah paham ya, membuat per kelompok, membuat ini aja ya, hasil video. Oh iya, per individu ya tadi. Per individu membuat video dampak pernikahan dini. Contohnya kayak ini ya. Jadi nanti di grup WA saya kirim ya. Di grup WA ada contoh-contoh infografis, contoh-contoh video pendek tentang pernikahan dini. Di sini beda dari kertas, kalian bisa lihat seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, sudah paham untuk
mari kita pernikahan ini. Kita rancang dulu pernikahan kita supaya kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia. Oke, siap semuanya? Oke. Baiklah anak-anak, atas perhatiannya dan atas kerjasamanya Bu Endah terima kasih. Bu Endah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ustazah Syayani, murid dari Bu Endah. Terima kasih Bu Endah. Dengan pembelajaran diferensiasi, saya lebih mudah untuk menerima materi no pernikahan dini dan yes perencanaan dini. Saya menjadi lebih senang dan bahagia. Terima kasih Bu Endah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fauzan dari murid Bu Endah telah menerima pelajaran yang berdiferensiasi yang membuat kami senang dan tidak jenuh. Terima kasih Bu Endah. Itu tadi pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Guru penggerak tergerak, bergerak menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.